Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Sajo STH. Untuk itu kita mengangkat satu pujian, penuhi hidupku dan saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar dari kebenaran Tuhan. Biarlah kuasa roh-Mu Tuhan yang akan memberikan kami hikmat
untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai, mampukanlah hamba-Mu Tuhan untuk berdiri di depan umat-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu. Serta dalam pimpinlah kami Tuhan dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah semua yang kami buat berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan kerinduan untuk boleh bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun sampai pada saat ini kita harus beribadah dari tempat kita masing-masing oleh karena situasi dan keadaan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, kerinduan kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita secara khusus pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita masih akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Nah, tentu dalam pembacaan kita pada hari ini kita akan melihat tentang kehidupan daripada Thomas. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin atas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Lalu beberapa ayat-ayat firman Tuhan kita akan melihat tentang kehidupan Thomas, dan saya akan memberikan topik renungan kita pada hari ini, dinamika pertumbuhan iman. Dalam menjalani kehidupan kita, kita terus mengalami perubahan-perubahan hidup. Tetapi bukan perubahan yang mengarah ke arah yang negatif, tetapi selalu mengarah ke arah yang positif. Maksudnya ialah dalam kehidupan kita bersama-sama, kita beriman, tetapi bukan langsung menjadi satu iman yang terjadi dalam diri Thomas ketika bertemu dengan Yesus. Mengalami pertumbuhan, perubahan demi perubahan, waktu ke waktu, dari masa ke masa,
dari bagai peristiwa ke peristiwa akan menguji iman kita. Dan tentu iman yang sungguh-sungguh akan terus bertumbuh dalam berbagai situasi yang dihadapi. Demikian pun dalam kehidupan Thomas. Yesus mati, atau ketika dia melihat peristiwa besar, seorang guru, seorang yang dia kagumi, yang dia teladani, ditangkap, dibunuh. Sangat membuat kehidupan murid-murid terguncang pada secara khusus Thomas. Mungkin tampaknya bagi Thomas bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segala-galanya pada waktu itu, sehingga dia sangat mungkin putus asa, kecewa, dan sehingga dia menjauh. Beberapa kali murid-murid bertemu, bahkan ketika murid-murid pergi ke kubur, Thomas tidak ada di situ. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita, kehidupan beriman kepada Tuhan akan terus bertumbuh dalam hidup kita seiring dengan perubahan waktu, situasi yang terjadi dalam hidup kita bersama-sama. Mungkin ketika Thomas masih bersama-sama dengan Yesus, ketika peristiwa kematian, penangkapan, dan penyiksaan Yesus terjadi di depan matanya pada waktu itu belum terjadi, mungkin dia berkata, saya orang yang iman saya sudah kuat. Ternyata di peristiwa itu akan memperlihatkan kondisi yang sebenarnya, bahwa ternyata dia masih lemah dalam beriman, masih memerlukan pertumbuhan. Demikian kehidupan kita bersama-sama dari hari ke hari, dari waktu yang lalu sampai bagi perubahan Tuhan itu sendiri. Thomas mengatakan, ketika murid-murid itu menyampaikan kepadanya bahwa Tuhan kita telah bangkit, sebelum aku menjujukkan jariku ke dalam lubang paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya yang terkam itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah kondisi sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini juga kita berkata bahwa saya telah kuat, saya telah memiliki iman yang kuat. Bagaimana kalau kita dihadapkan juga pada situasi yang sama seperti terjadi dalam kehidupan Thomas? Apakah kita akan seperti Ayub? Walaupun diperhadapkan pada situasi yang sulit, segala harta bendanya musnah, anak-anaknya meninggal, istrinya mengutuki dia, tidak mendukung dia, teman-temannya menjauhi dia, tetapi dia tetap bertekad untuk percaya Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kehidupan Thomas dari ayat 20 sampai ayat 25. Berawal atau dari kehidupan dipenuhi dengan keraguan, dari kehidupan yang dalam iman yang masih lemah. Jelas dalam pembacaan kita tadi, begitu ragu, bahkan dia mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya sebelum mata kepala menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Bukankah sebelumnya berkali-kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan,
dan akan bangkit dari kematian itu sendiri. Beberapa hal kita pelajari apa yang membuat Thomas masih ragu pada waktu itu. Pertama, kita lihat bahwa dalam situasi yang terjadi dalam kehidupan pada itu, seiring dengan pengajaran Yesus yang mereka terima, dan Yesus dalam hidup mereka hidup di lingkungan dalam sidang dari ajaran-ajaran Yahudi pada waktu itu, bahwa orang-orang Israel pada itu percaya bahwa Mesias yang akan lahir, dia tidak akan lahir dalam keadaan yang sederhana, akan datang sebagai seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka, tidak seperti yang Yesus yang ada pada waktu itu. Mungkin itu yang masih mempengaruhi ingatan Thomas, yang masih mempengaruhi pikiran Thomas, walaupun sudah kurang lebih 3 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus. Tetapi latar belakang kehidupan ajaran awal, pemahaman awal yang diterima masih ada sedikit melekat dalam hatinya. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita semua memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Dalam situasi budaya, adat istiadat, kadang-kadang masih mempengaruhi hidup kita bersama-sama saat ini. Walaupun kita sudah hidup sebagai orang percaya, tetapi tidak serta-merta kita bisa melepaskan diri begitu saja dari latar belakang kehidupan selalu kita. Thomas hidup di tengah-tengah ajaran pemahaman bahwa Mesias akan datang sebagai seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Mungkin itu salah satu hal faktor yang mempengaruhi sehingga Thomas masih ragu pada waktu itu. Kemudian hal yang kedua, kemungkinan yang mempengaruhi Thomas sehingga masih ragu-ragu pada waktu itu, masih ada keraguan dalam dirinya, ialah mereka juga hidup di tengah-tengah lingkungan di mana masih berkembang ajaran secara khusus dari kelompok Saduki pada waktu itu. Salah satu pokok ajaran dari sekte Saduki ialah dia tidak percaya adanya kebangkitan dari, kalau sudah mati ya mati, selesai perkara. Mungkin itu yang masih sedikit mempengaruhi Thomas sehingga masih ragu pada waktu itu. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 22 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat mengatakan tidak ada kebangkitan, dan saya mengulangi, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Dan juga dalam Kisah Rasul 23 ayat 8, sebab orang-orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Pemahaman dan ajaran orang-orang Saduki, sekte Saduki yang masih berkembang pada waktu itu, mereka sama sekali tidak percaya tentang kebangkitan. Orang yang hidup kembali dari kematian. Lalu sebenarnya sesungguhnya Thomas menyaksikan Yesus beberapa kali membangkitkan orang yang sudah mati. Keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan ini, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dalam berbagai pemahaman dan agama yang saat ini kalau kita memperhatikan media sosial, orang sangat suka senang membenturkan ajaran agama yang satu ke ajaran agama yang lain, sangat berkembang. Sehingga kalau kita tidak kuat, kadang-kadang mungkin juga kita mulai ragu, apakah benar? Apalagi kalau orang yang mengatakannya orang yang dahulunya sebagai orang Kristen, lalu
meninggalkan kekristenan lalu mulai menjelek-jelekkan iman orang Kristen, bisa saja mempengaruhi iman kita bersama-sama. Sebab itu kita akan terus teguh dalam iman kepada Tuhan, sehingga kita tidak ragu sedikit pun oleh situasi, baik karena latar belakang kehidupan kita, baik karena situasi dan lingkungan di mana kita berada. Kemungkinan yang ketiga, hal yang ketiga yang membuat Thomas masuk waktu itu ialah mungkin Thomas seorang yang berwatak mudah putus asa, sehingga ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus mati, putuslah harapannya. Dia kecewa, dia meninggalkan persekutuan, meninggalkan teman-temannya pada waktu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa ini bisa saja terjadi dalam hidup kita bersama-sama. Kekecewaan, kemarahan, kebencian dan lain-lain sebagainya dapat saja menggerogoti, mengikis iman kita bersama-sama di dalam hidup kita. Kehilangan orang yang kita sangat kasihi dalam hidup kita bisa saja membuat kita down dan lain-lain sebagainya. Dan Thomas mengalami hal yang seperti itu. Tetapi syukurlah kepada Tuhan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang." Bagaikan seorang dokter atau tabib bukan datang untuk mencari orang sehat, tetapi datang untuk mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Sehingga walaupun Thomas masih diliputi dengan keraguan, ketidakpercayaan pada waktu itu, Allah mengasihi dia, Allah menyayangi dia. Sehingga kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke 26 sampai 29, di sini kita akan belajar. Akhirnya dinamika kehidupan beriman Thomas. Awalnya dia ragu, tidak percaya kepada Tuhan, masih dipengaruhi oleh situasi latar belakang kehidupan, dinamika di mana dia berada. Tetapi oleh perjumpaannya dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, hal yang dapat dalam bacaan kita ayat 20, hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera." 8 hari kemudian, ketika murid-murid berkumpul lagi, baru Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus datang di tengah mereka dan memperlihatkan diri kepada Thomas. Dengan mata kepala Thomas melihat Yesus. Yesus mengatakan, "Sekarang taruhlah jarimu di tangan yang berlubang paku, dan taruhlah tanganmu di lubang yang berlubang oleh karena tombak itu, dan jangan engkau menjadi ragu lagi." Perjumpaan dengan Yesus telah membuat bangkit dari kemandekan, imannya mandek. Oleh karena peristiwa dan situasi yang terjadi pada waktu itu, tetapi oleh perjumpaannya dengan Yesus, dari kebenaran Yesus yang dia saksikan sendiri, oleh pertemuan dengan Yesus pada waktu itu, yang telah bangkit dari antara orang mati, membangkitkan iman, harapan daripada Thomas sendiri, sehingga ia tidak ragu lagi. Dia berkata, "Ya Tuhan dan Allah." Bukankah sebelumnya dia tidak percaya? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Yesus melahirkan lonjakan iman yang luar biasa pada diri Thomas. Thomas tidak bimbang lagi, melainkan percaya dengan sepenuh hati.
Oleh karena menyaksikan sendiri Yesus yang telah bangkit. Bagaimana dengan kita semua yang hidup di zaman ini, yang hanya bisa membaca mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus telah bangkit itu? Bapak saudara, sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang mata kepala kita tidak menyaksikan Yesus yang telah bangkit itu, tetapi iman kita dengan jelas melihat, memahami dan mengerti bahwa Yesus yang telah mati itu telah bangkit kembali, menghidupkan harapan kita, iman kita bersama-sama yang dahulu mungkin masih dipenuhi dengan keraguan, sama seperti Thomas, oleh situasi, oleh karena latar belakang kehidupan, oleh karena dinamika kehidupan di mana kita berada, baik dalam lingkungan tempat tinggal, tempat kerja kita, kehidupan sosial, media sosial yang kita ikuti, banyaknya perdebatan-perdebatan, pikiran-pikiran, tudingan-tudingan miring terhadap orang-orang percaya, terhadap orang-orang beriman, mungkin bisa membuat kita tawar hati sedikit, mulai ada keraguan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, oleh kebangkitan Yesus, satu-satunya penyelamat, satu-satunya agama yang di dalamnya penyelamatnya bangkit dari antara orang mati. Dari awal, dari perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa ia akan datang ke dalam dunia mati dan bangkit. Itulah harapan kita bersama-sama dan kekuatan kita pada saat ini, sehingga walaupun berapa besar pengaruh dalam hidup kita, pikiran-pikiran atau tudingan-tudingan negatif terhadap iman orang Kristen, seperti Thomas, kita bangkit oleh kebangkitan Yesus, menghapus setiap keraguan yang ada, melenyapkan setiap keraguan yang ada dalam hidup kita, membangkitkan semangat mengiring Yesus walaupun dalam situasi, dalam keadaan, dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terhadap hidup kita. Kalau kita terus belajar tentang sejarah kehidupan para rasul, Thomas pun tidak mengalami perjalanan hidup yang enak, yang mudah dalam perjalanan selanjutnya. Dia mengalami banyak rongrongan, tantangan, bahkan penindasan oleh karena menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apakah Thomas kembali ragu? Apakah ada keraguan lagi dalam diri Thomas setelah kebangkitan Yesus itu? Walaupun nyawanya terancam, walaupun dia dibunuh, dia tidak ada keraguan sedikitnya dalam hidupnya untuk mengiring Yesus, untuk percaya kepada Yesus, karena dia telah melihat, dia telah menyaksikan bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan dia selama ini, Yesus yang telah ditangkap, disiksa mati itu, telah bangkit. Sungguh dia adalah anak Allah. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dia tidak hanya melihat Yesus sebagai Yesus yang adalah anak Maria, anak Yusuf, yang hidup, yang tumbuh sebagai manusia, tetapi dia melihat dan menyaksikan, mengakuinya pada waktu itu sebagai Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah yang menjadi kekuatan hidup kita sebagai orang percaya, sehingga walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia ini, iman kita tidak berjalan tempat statis, bergoyang-goyang kembali di tempat maju mundur lagi dan maju mundur lagi. Tetapi hidup kita, kehidupan iman kita adalah kehidupan yang dinamis, bertumbuh di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita, mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan
waktu, perubahan situasi yang terjadi dalam hidup kita bersama-sama. Seperti halnya Thomas, iman kita pun bisa mandek, kekecewaan, kesedihan, beban hidup dan keraguan bisa membuat iman seseorang menjadi berhenti bertumbuh, bahkan tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidup. Pandemi COVID-19 yang telah menelan begitu banyaknya korban, bukan hanya rakyat biasa, bahkan dokter pun, para medis pun akhirnya tumbang juga oleh COVID-19 ini. Bagi kita sebagai manusia biasa, mungkin kita sudah mulai khawatir. Dokter saja mati oleh virus corona ini, apalagi kita. Di mana Tuhan yang kita sembah pada hari ini? Di mana Tuhan yang telah bangkit itu dalam kehidupan umat manusia? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kondisi ini tidak sama sekali tidak akan mempengaruhi iman kita bersama-sama. Peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi dalam kehidupan orang percaya mungkin jauh lebih besar. Peristiwa yang dialami Thomas mungkin jauh lebih besar. Tetapi Thomas masih bisa bangkit dari imannya, percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Melalui peristiwa ini, virus corona ini akan terus membuat kita bertumbuh dalam iman, bangkit dalam iman kita, terus mengalami pertumbuhan, perubahan, semakin dikuatkan. Semakin besarnya tantangan, semakin besar persoalan yang kita hadapi, iman kita akan jauh lebih besar dari soalan itu, sehingga kita tidak tumbang, kita tidak takut, dan kita tidak akan pernah khawatir lagi dalam hidup ini. Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan keraguan, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, memberikan kita kemenangan, kekuatan untuk menjalani hidup ini. Sehingga ketika persoalan terjadi, pergumulan terjadi, iman kita jauh lebih besar daripada persoalan itu, sehingga kita tetap menang menjalani hidup ini walaupun nyawa kita mungkin terancam dan lain-lainlah sebagainya. Marilah kita terus bangkit dalam iman kepada Yesus. Seperti firman-Nya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dia yang telah memulai karyanya dalam hidup kita akan terus merampungkannya. Fokuskan perhatian kita kepada Dia yang bangkit dalam proses pertumbuhan iman kita, sehingga kita terus teguh dan menang bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Demikian kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Biarlah dari firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami semua diberkati dan dikuatkan terus melangkah maju menjalani hidup ini, terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah perubahan situasi oleh keadaan-keadaan yang kami alami dalam hidup kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.